Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang. Saya berasal dari SMP Negeri 35 Palembang. Pada video kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sri Martini. Beliau adalah guru bahasa Inggris kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan ada yang namanya percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan observasi yang akan saya amati di kelas. Nah, jadi sebelum melakukan pra-observasi, tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, alasan kenapa hari ini kita melakukan pelaksanaan pra-observasi, yakni sebagai kegiatan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti Ibu akan lebih siap dan Ibu akan percaya diri pada saat melakukan proses pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran akan menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini, ada 3 tujuan pembelajaran nanti. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks deskriptif tentang binatang secara benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, menangkap makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan secara lisan dan tulisan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lisan dan tertulis. Oke, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya, benar. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Oke, area pengembangan yang ingin saya capai atau observasi adalah pertama pengetahuan dan kedua ada keterampilan. Nah, pengetahuan ini nanti anak-anak nanti disuruh mengidentifikasi dan menangkap makna yang tersurat dalam teks deskriptif tersebut. Kemudian nanti keterampilannya anak-anak nanti secara berdiskusi menangkap dan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari deskripsi berdasarkan nanti video yang akan ditayangkan nanti dan juga dari LKPD. Oke, baik. Jadi ada area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 1 ya masing-masing ya, Bu ya. Iya, benar. Aspek dari pengetahuan 1 dan keterampilan 1. Iya, Yaitu yang pertama itu adalah mengidentifikasi teks deskriptif ya, Bu ya. Betul. Kemudian keterampilannya itu adalah mampu menjelaskan atau mempresentasikan hasil teks deskriptif tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di sekolah. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya. Oke, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti anak-anak itu saya bagi menjadi 3 kelompok, ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan kinestetik. Nah, di sini juga saya menggunakan metode pembelajaran PBL dan juga nanti menggunakan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Betul, Ibu. Kemudian nanti Ibu akan melakukan metode pembelajaran diskusi dengan model pembelajaran berbasis masalah PBL. Begitu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk strategi yang Ibu akan lakukan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, itu nanti media apa yang Ibu gunakan? Oke, nanti saya menggunakan media PowerPoint, menggunakan ada media gambar, ada juga nanti video dan juga LKPD. Juga nanti dibantu dengan buku bahasa Inggris dan juga kamus bahasa Inggris tentunya ya. Oke, baik. Jadi untuk media ajarnya itu adalah lembar kerja murid LKPD ya, Bu ya. Kemudian nanti ada PowerPoint. Iya, betul. Oke, video pembelajaran dan juga nanti menggunakan buku bahasa Iya, Inggris. ya, ada Bu, juga ya? media gambar, Bu. Oke, media gambar juga. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Oke. Misalnya di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Iya.
Kebetulan saya nanti menerapkannya di kelas 75. Nah, pembelajaran kelas 75 itu pada hari Senin pada jam ke-1 sampai jam ke-3. Oke. Baik Ibu. Nah, selanjutnya jadi Ibu nanti akan melakukan pembelajarannya di hari Senin di kelas 75 pada jam ke-1 dan ke-2 ya Bu ya. Betul. Oke, nanti saya akan datang pada jam tersebut. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di kelas. Nanti setelah itu saya akan melakukan observasi terhadap yang telah Ibu lakukan di pembelajaran di dalam kelas. Nah, kita nanti akan ada percakapan lagi ya Bu ya di akhir, dan nanti akan didampingi juga dengan pengajar praktik. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Oke, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan saya lakukan dan media apa saja yang akan saya gunakan. Ya, baik sekali ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi hari ini. Sama-sama Ibu Ayu. Ya, sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Demikianlah percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? Okay, I'm fine, thank you. Before we are going to study our lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti biasa, nanti dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, Ali, silakan pimpin doanya. Okay, my friend, before the study, let's pray together. Done. Thank you. Oke, before we study, sebelum kita memulai pembelajaran, mem cek dulu apakah bajunya sudah rapi. Oh, Oke, sudah. sudah rapi semua. Bukunya sudah siap? Ya. Oke. Now, who is absent today? Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Kita belajar biar kita tetap semangat dan fokus, kita ice breaking dulu. Oke? Kalau misalnya tepuk 1 itu morning, tepuk 2 itu afternoon, tepuk suara itu night. Oke? Are you ready? Ready. Are you ready? Yes. Morning, afternoon, night. Oke, very good. Fokusnya bagus ya. Oke, sekarang lagi. Morning, afternoon, night. Oke. Afternoon, night. Oke. Biar kita semangat dan fokus, kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Okay, give applause for all of you. Now, sebelum kita ke materi, minggu lalu kan sudah saya ajarkan tentang materi apa sebelumnya? Tentang teks deskriptif. Sebelumnya kita belajar tentang tes deskriptif kan? Oke, ada yang masih ingat nggak apa itu tes deskriptif? Ali? Oke, teks deskriptif adalah suatu teks yang menggambarkan suatu benda. Ada lagi yang berpendapat pasti apa itu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu benda seperti hewan, benda. Oke, benar ya. Jadi teks deskriptif adalah suatu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Bisa orang, bisa hewan, bisa benda, bisa suatu tempat, bisa juga orang. Oke, itu materi kita yang kemarin. Nah, hari ini memang ada gambar nih. Oke, look at the picture. Perhatikan
animal, menjelaskan tentang hewan. Oke. Di rumah ada yang punya binatang kesayangan? Ada. Ada. Apa? Binatang kesayangan di rumah? Ada monyet. Oh, ada. Lima bulan. Masya Allah. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini animal ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Kariska, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks deskriptif tentang binatang secara benar dan sesuai konteks penggunaan, kemudian menangkap makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks tulisan dan tulis, kemudian menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Oke? Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Nanti kita mengidentifikasi teks deskriptif, kemudian menangkap makna secara kontekstual. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada kesepakatan kelas ya. Pertama, harus saling menghargai pendapat teman. Karena hari ini kita materinya berdiskusi ya. Kemudian tidak mengganggu kelompok lain, bekerja dengan penuh tanggung jawab, saling bekerja sama dalam kelompok dan berperilaku sopan. Kira-kira untuk kesepakatan ini sudah deal ya? Bisa disepakati bersama? Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, nanti Mem tampilkan ini ada teks deskriptif. Silakan kalian perhatikan ya. Videonya tolong diperhatikan, kalian bisa mengidentifikasi nanti dan menangkap apa yang dalam video tersebut ya. Welcome back with Mrs. Fitri. English is easy. Mari belajar bahasa Inggris. Pada video kali ini, kita akan membahas deskripsi tentang hewan gajah. Let's get started. Mrs. Fitri akan kembali ya dalam mendeskripsikan tentang hewan. Hal-hal yang dapat dideskripsikan meliputi size, ukuran, color, warna, habitats, tempat hidup, characteristics, ciri-ciri, food, makanan, habits, kebiasaan atau tingkah laku. Sekarang kita pelajari deskripsi tentang hewan gajah. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi setelah Mrs. Fitri ya. Elephant. Elephants are the largest land animal in the world. They are from Asia and Africa. They are herbivores. They eat grass, leaves, branches, and fruit. An elephant has a big body with 4 legs. It has large but thin ears and small eyes. It also has one long nose called trunk. It uses the trunk to lift the food. Its skin is gray and hairless. It has a short tail. Their habitats is usually in the forest or in the zoo. The elephants are strong animals. They can carry heavy loads. Okay, now let's read once more. Kita baca satu kali lagi ya. Oke, dari tayangan video tadi ya, kalian bisa mengidentifikasi dan menangkap makna teks deskriptif dari tentang gajah. Anak sudah membagi 3 kelompok ya kemarin ya, berdasarkan minat dan belajar yang kalian sukai masing-masing. Yang pertama ini adalah audio dan Oke, sudah membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok audio sama visual sudah set linknya ya untuk tugas yang tentang describing animal. Boleh kalian buka nanti di HP-nya masing-masing, lihat di grup mata pelajaran bahasa Inggris ada linknya di situ. Silakan kalian
nanti kan bagikan LKPD-nya ya. Oke, anak-anak sekarang membagikan LKPD-nya ya. Kalian nanti bekerja secara kelompok ya. Silakan nanti kalian kerjakan kelompok dan diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. This is a cat. The color are white and orange. The egg are big brown. He has a long tail. He like eating fish. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tiap kelompok, baik itu kelompok visual, audio, dan kinestetik. Oke, nah pada akhir pembelajaran ini, Mem ingin ada beberapa siswa untuk menyimpulkan apa materi kita hari ini. Oke, silakan. Oke, Rasti. My name is Rasti. Deskripsi animal adalah mendeskripsikan hewan. Ciri-cirinya menggunakan kata sifat adjektif. Oke, thank you Rasti. Give applause. Oke, Budi silakan. Stand up please. Oke. Identifikasi dan deskripsi. Oke, thank you. Give applause. Oke. Jadi
misalnya melihat kucing itu warnanya itu hitam, ada putih, ada oranye ya, kalian deskripsikan pakai bahasa Indonesia. Sekarang sudah mempelajari tentang describing animal, tentang bahasa Inggris, kalian bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris. There is a cat, itu adalah seekor kucing. The color is white and yellow, warnanya adalah kuning dan putih. Jadi dari situ kalian bisa mendeskripsikan hewan dari pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, merasa untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian. Seperti biasa, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Mem kasihkan reward dulu untuk setiap kelompok. Sudah Mem nilai dan Mem amati. Setiap kelompok sudah melakukan tugasnya dengan baik. Semuanya alhamdulillah sudah ada kemajuan aktif dan sudah berani untuk tampil ke depan. Semuanya sudah hebat dan luar biasa. Oke, kita aplaus untuk kalian semua. Oke, nah untuk kedepannya kalau hari ini kita mempelajari tentang describing animal, materi selanjutnya nanti kita mempelajari tentang describing thing. Itu adalah mendeskripsikan benda. Oke? Silakan nanti dicari di pembelajarannya, bisa kalian lihat di YouTube ya, apa itu describing thing. Cara mendeskripsikan benda itu bisa juga dilihat di buku paket dan juga bisa dilihat di media pembelajaran yang lain. Agar nanti pas waktu materi yang akan disampaikan kalian sudah paham. Oke? Menyuguhkan hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup membaca doa seperti biasa. Untuk membaca doa agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan ilmunya bermanfaat. Oke, silakan lanjut. Okay, my friend, let's pray together. Oke, Mem tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Ayu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Ibu ya, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, itu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Ibu? Oke, karena belum terbiasa, awalnya saya itu merasa gugup, agak sedikit cemas ya, karena biasanya kan kita mengajar itu tidak ada yang mengamati di belakang. Nah setelah ini ada yang mengamati, agak terasa gugup ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, tahapan yang pertama kali saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, kemudian nanti menyiapkan kira-kira media pembelajaran apa yang akan saya gunakan dan metode pembelajaran apa yang saya terapkan. Kemudian saya juga nanti membuat area pengembangan, yaitu pengetahuan keterampilan. Pengetahuan itu nanti saya mengidentifikasi dan menangkap makna secara kontekstual, teks deskriptif yang akan saya tayangkan. Kemudian untuk yang keterampilan adalah anak-anak nanti disuruh mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Oke baik, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya. Pengetahuannya itu mengidentifikasi teks deskriptif. Kemudian yang keterampilannya itu adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu ya Bu ya. Nah menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah berhasil atau tidak? Oke, alhamdulillah sudah berhasil, tetapi masih ada kekurangan ya. Oh jadi masih ada kekurangan seperti itu ya Bu. sekali. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas? Oke. Pada waktu proses pembelajaran tadi, kendalanya itu mungkin karena waktu pembagian atau diskusi kelompok itu terlalu banyak ya dalam setiap kelompok, karena kan dalam satu kelas itu berjumlah kurang lebih 35 orang.
Jadi karena tadi pembagian kelompoknya itu ada 3 kan, ada audio, ada visual, kinestetik. Jadi anak-anak itu dalam satu kelompok itu sudah terjadi satu kelompok besar. Nah, mungkin seperti itu. Dan kemudian karena terlalu banyaknya siswa yang menyebabkan anak-anak ini ada beberapa tidak terlibat langsung dalam diskusi atau kurang aktif ya. Jadi ada siswa yang kurang aktif pada saat Iya, proses benar sekali. pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya apa sih kira-kira penyebabnya siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran? Rencana saya nanti ke depannya ya Bu, untuk membuat anak-anak itu kembali fokus dan aktif dalam diskusi. Mungkin nanti saya terapkan ice breaking ya Bu di sela-sela pembelajaran, biar nanti mereka kembali fokus dan tetap mindfulness dalam tahapan diskusi nanti. Oh, jadi penyebabnya itu mereka itu kurang fokus Iya, seperti benar itu ya sekali, Bu. Jadi sepertinya. Ibu akhirnya ingin melakukan ice breaking Iya. agar bisa fokus kembali seperti Iya, itu Bu. betul. Wah, bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu ke depannya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, rencana saya nanti akan menerapkannya pada awal tahun nanti Bu ya, Bu, semester kedua. Karena sekarang kan sudah di akhir pembelajaran. Oke, baik Bu. Semoga nanti di semester berikutnya pembelajaran Ibu menjadi semakin lebih bagus lagi ya Bu ya. amin. Baik Bu, sepertinya itu saja untuk percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya harap Ibunya semakin baik ke depannya dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.